Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah ya abadan. Hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab al-Arba'in al-Kilwaniyah naqra'u ala shaykhina Madrukin Allah Ta'ala wa ra'ah wa ta'ala bismillah Amin. الحديث 11 قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس. Tu'rad akan dipamerkan, akan dipersembahkan, akan dipertontonkan amalan pada tiap hari Senin dan Kamis. Nabi kita ditanya kenapa Nabi kita berpuasa pada hari Senin dan kenapa juga Nabi kita berpuasa pada hari Kamis. Tengok dengan jawabannya. Yang pertama, karena dengan amalan pada tiap hari Senin dan Kamis itu akan dipersembahkan, akan dipertontonkan kepada Allah secara khusus. Fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im, maka aku ingin amal ibadahku itu diangkat dan dipertontonkan kepada Allah seketika aku berpuasa. Jawaban yang lain, pada hari Senin Nabi kita bersabda, dzalika yaumun, itu adalah merupakan hari ulitu bihi. Kemarin kita bahas bersama, ternyata tidak ada larangan. Pada sebelah pagi kita dengan hadis Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, panjang lebar saya ulas dalam perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Nabi kita ditranslitkan pertama untuk melaksanakan sembahyang 2 rakaat di Baitlaham, tempat kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam. Yang kedua, Nabi kita berhenti singgah mengadakan lawatan di Tur Sina dan sembahyang 2 rakaat di sana. Haitsu kallamallahu Musa taslima. Kalau dengan baginda diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk melawan, takkan dengan kita tidak boleh melawan ke tempat-tempat bersejarah. Kalau dengan baginda diperintahkan untuk sembahyang 2 rakaat di tempat kelahiran Nabiullah Isa sebagai tanda hormat dan ta'zim, takkan tidak dibenarkan kepada kita untuk kita merayakan hari kelahiran Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam pada tiap hari Senin. Ini kelahiran Nabiullah Isa. Tempatnya bukan hari kelahirannya. Nabi kita diperintahkan untuk sembahyang di situ. Bagaimana kalau dengan kelahiran junjungan kita Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 12. Apakah baginda Nabi berpuasa daripada tiap bulan itu 3 hari? Dijawab oleh Sayyidatuna Mu'adzah, dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat na'am. Faqultu laha min ayyi ayami syahri kana yasum, daripada 3 hari yang mana dalam perputaran sepanjang bulan Nabi kita berpuasa? Qalat lam yakun yubali, Nabi kita tidak peduli daripada 3 hari yang mana puasa Nabi kita lakukan. Maksudnya apa? Maksudnya supaya dengan kita pada waktu kita berpuasa 3 hari, berpuasa pada hari pertama, kedua dan ketiga, 1, 10, 29, 1, 5, 7, 6, 8, 10, 10, 15, 20. Ini bukan permainan bola sepak. 4, 3, 3, 2, 4, 4, 1, 4, 5. Nah, baik dengan kita berpuasa pada hari yang ke-7, 11, 30, atau juga dengan hari-hari lainnya, kita berada pada posisi yang betul. Berarti dengan kita telah beramal dengan amalan sunnah. Kenapa Nabi kita seperti itu? Supaya kamu mendapatkan yang terbaik dalam ibadah. Supaya dengan kamu dapat bertaasi dan berkudwah dengan aku. Kalau Nabi kita berpuasa 3 hari, hari pertama, kedua, ketiga saja. Berarti kita yang berpuasa pada 11, 12, 13, kita tidak mengamalkan amalan sunnah. Sebab Nabi kita tidak berpuasa pada 11, 12, dan 13. Tapi pada waktu puasa Nabi kita berpindah-pindah daripada hari kepada hari, kadang-kadang permulaan, kadang-kadang pertengahan, kadang-kadang penghujung. Maka bila-bila masa pun dengan kita puasa dengan hitungan yang sama, kita telah mengikuti amalan sunnah. 13. الثالث عشر قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال أي الناس أفضل. Seorang laki-laki datang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi afdalu,
Siapakah gerangan orang yang paling afdal? Nabi kita menjawab, rajulun, yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan juga dengan jiwa raganya. Aku bertanya, sumaman, kemudian siapa? Qala mu'minun, seorang mukmin yang berada di syi'bin, yang berada di satu lorong, minasyi'ab, asal mana daripada asyi'bu, at-tariku bainal jabalain, jalan antara dua bukit, jalan antara dua gunung, namanya syi'ib. Seorang laki-laki yang bersemayam, yang bersembunyi, yang berkhalwat di salah satu gua, beribadah menyembah Allah dan mengelakkan manusia daripada kejahatannya. Jadi kita secara jujur saja, janganlah dengan kita menyanjung dan memuji. Saya sebenarnya kenapa enggak banyak turun, kenapa enggak banyak teman, kenapa tak bergaul, supaya mereka tak ganggu saya, supaya mereka tak kacau aku. Itu kita ada sifat sombong. Sombong bagaimana? Berarti kita menganggap orang jahat. Kita beranggapan kita orang baik, dan kita beranggapan mereka adalah orang jahat. Saya tak nak berkumpul sebab takut kalau diganggu sama mereka. Takut kalau nanti dengan mereka aniaya aku, cerca aku, ngopat aku, dan lain sebagainya. Jawaban yang ideal, saya takut kalau seandainya menjadi asbab kesilapan kepada mereka. Saya tak nak bergaul, saya menyendiri, saya menjauh daripada keramaian. Takut kalau aku tidak mampu untuk mengawal diri, sehingga aku terbabit melaksanakan kesilapan dan kesalahan kepada mereka. Agar mereka selamat daripada aku, daripada gangguanku. Itu jawaban orang yang senantiasa melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada diri pribadinya. 15. Nah, عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. Nabi kita bersabda, dua mata yang disebutkan dengan dua mata di situ berarti dua anggota. Itu dalam bahasa balaghah min dzikril ba'di wa iradatil kull. Bukannya setakat mata yang tidak akan disiksa, tapi yang tidak akan tersiksa itu jasmani, anggota tubuhnya. Dua mata artinya dua jiwa raga. Dua mata yang tidak akan tersiksa nanti pada hari kiamat. Mata yang menangis karena takut, dan mata yang berjaga di jalan Allah. Ngaji, insya Allah kita jelekkan mata kita sejelek-jeleknya. Kita elakkan ngantuk pada waktu kita lagi sedang mengaji dan belajar. Mata kamu termasuk daripada dua mata yang akan terselamat daripada siksaan api neraka. Mata yang berjaga di jalan Allah. Ngaji di peperangan, di medan perang, di waktu perang, berjaga-jaga di sempadan, berjaga-jaga untuk menyelamatkan umat. Ulama membahas satu perumpamaan seperti ini. Kalau pada saat dengan kita ribat, murabatah, ribatu yaumin fisabilillah, bermurabatah di jalan Allah, itu lebih afdal daripada ibadah 70 tahun. Kalau dengan mata yang berjaga di jalan Allah untuk menyelamatkan pasukan, untuk menyelamatkan rakyat daripada serangan, untuk menyelamatkan orang ramai daripada penjajahan, membuat mata itu akan terselamat daripada api neraka, yang tentunya mata polis, mata tentara, mata SD, mata intelijen berjaga-jaga di jalan Allah untuk menyelamatkan umat dan bangsa. Bagaimana kalau mata Anda ini berjaga-jaga di jalan Allah demi untuk menyelamatkan akidah umat, ubudiyah umat, untuk menyelamatkan amalan umat, untuk menyelamatkan ideologinya, untuk menyelamatkan prinsip hidup, untuk mengamankan agama dan juga masa depan agama, masa depan umat beragama ila qiyamis saah, untuk menyelamatkan fisikal mereka saja balasannya surga, terelak daripada api neraka. Lebih-lebih lagi kalau kita berjaga malam, mata kita berjaga dalam rangka untuk menyelamatkan akidah umat daripada perkara-perkara yang boleh memperangkap mereka kepada syirik. Hadis yang ke-15, jahidul musyrikin, bukan berkoalisi. Jahidul musyrikin, bukan berpakatan. Jahidul musyrikin, bukan dijadikan kawan. Perangi orang-orang musyrik, sabda Nabi, dengan hartamu, jiwa ragamu, dan juga dengan ucapan dan perbicaraanmu.
Jadi pada waktu dengan seorang laki-laki kafir gagah perkasa, pada waktu itu menawarkan diri kepada baginda pada peristiwa Badar. Jadi pada waktu itu Nabi kita tanyakan, "Ataslim? Atu'min billah? Apakah kau berkenan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat?" Faqala la. Saya hanya nak tolong kalian di medan perang pada waktu berperang untuk aku mendapatkan harta rampasannya. Nabi kita bersabda, "Innana la nasta'inu bi musyrik. Ana la asta'inu." Aku tidak minta pertolongan dengan orang kafir. Pahami bahasa hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Datang seorang laki-laki kepada baginda Rasulullah SAW. Seraya bertanya, "Ara'aita, apabila dengan seseorang datang ingin merampas harta kepunyaanku?" Nabi kita bersabda, "Jangan kau bagikan harta Anda. Bagaimana kalau dia memerangiku? Bagaimana kalau dia menyerang aku?" Nabi kita bersabda, "Qatilhu, lawan dia. Kalau dia terus pasang kuda-kuda, pasang juga kuda-kuda. Kalau pada waktu dia mengancam kita, begitu, sobek baju kamu. Seperti Bruce Lee. Yang walaupun pada waktu dia serius, kita lari. Kan diukur kemampuan lah. Pandai tak pandai. Kalau tak pandai, ngaku lah tak pandai. Tapi kalau seandainya musuh sudah takut dengan gertakan seperti itu, kita gertak dulu. Gimana kalau ada seseorang ingin merampas, mengambil harta aku? Nabi kita kata jangan dibagi. Tapi kalau dia serang, aku mau coba nak. Nabi kita kata lawan. Kita serang juga dia. Tapi bagaimana kalau sampai dia membunuh aku? Berarti kamu syahid. Tapi bagaimana kalau sampai aku membunuhnya? Darahnya harar. Dia akan masuk neraka. Apa maksudnya? Maksudnya Islam sama sekali tidak membenarkan kepada kita untuk kita bagikan harta kekayaan yang walaupun kepada non-muslim yang tidak berhak. Apalagi kalau sampai lahan kita, petrol kita, tanah kita diberikan begitu saja kepada non-muslim, kepada orang-orang kafir. Yang akan mengambil harta kita, akan kita pertahankan. Bahkan kalau sampai terbunuh, dia akan mati syahid. Man qutila duna nafsihi, terbunuh dalam rangka untuk membela jiwa raga, bahwa syahid. Wa man qutila duna mali, bahwa syahid. Wa man qutila duna irdihi, dalam rangka untuk membela kehormatan, bahwa syahid. 17. Al-ibadatu bil haraj. Nabi kita bersabda, ibadah dalam huru hara, suasana yang tidak aman, sama dengan berhijrah ke Madinah. Pahala hijrah ke Madinah, keampunan dosa, dan juga diantara daripada fadilat dan kelebihannya, diantara daripada kemuliaannya, dengan kita akan mendapatkan keampunan seperti pada hari kita dilahirkan. Ibadah bil haraj kahijratin ilayya. Haraj indal qital, ibadah dalam huru hara, suasana yang tidak aman, seperti di Palestina, seperti di Syria, seperti di Afghanistan, seperti di tempat-tempat dengan gejolak politiknya, suasana yang tidak aman, dengan kita jadi takut. Tidak lagi dengan kita takut dengan lawan, tapi kita juga merasa bimbang dan takut dengan kawan. Jangan-jangan yang cium tangan muka belakang tuh ternyata SB dia. Dan ini berlaku. Jadi dulu-dulu pada masa saya di Baling, sebelum balik ada suatu kawasan tempat namanya Rantau Panjang. Kita banyak yang panjang-panjang tuh. Ada parit panjang, ada rantau panjang. Apalagi? Ada parit panjang, kubur panjang, gua panjang, ada alur gajah, titik gajah, gajah berteriak, gajah batu. Ada gajah berteriak, ada. Betul? Ada. Nah, supaya kalian tahu silsilahnya. Gajah mati satu, gajah batu, batu gajah dua, gajah alur gajah tiga, kemudian gajah berteriak empat. Mulanya alur gajah dulu, gajah menyeberang. Lepas itu terjatuh, masa terjatuh berteriak dia, akhirnya jadi gajah berteriak. Lepas gajah berteriak, mati jadi batu, akhirnya jadi batu gajah. Apalagi gajah batu gajah, gajah berteriak, titik gajah, kubu gajah. Itu mereka mengadakan konferensi berhimpun di sana. Mana salam
dan satu tempat namanya Kubu Gajah. Banyak. Jadi seperti juga panjang, Ratau Panjang. Ratau Panjang ini rupa-rupanya bukan setakat di Kelantan saja. Rasanya di Johor, Kelang, Johor ada juga rantau panjang. Kelang ada juga rantau panjang. Kelantan rantau panjang. Sebelum Repe ada namanya rantau panjang. Kubur panjang, memang panjang. Kubur panjang, rantau panjang. Ini satu tadi. Parit panjang. Pada masa di parit panjang. Pakai sorban merah. Saya ngajar di situ, ini cerita pada tahun 98-an, 99. Datang di depan, cium tangan, bukan cium, muka belakang fotostatnya. Rupanya SB. SB itu apa? SB juga kena ngaji. SB kena ngaji, ikut belajar. SB boleh masuk surga dengan ke-SB-annya, polis boleh masuk surga dengan kepolisannya, tentara boleh masuk surga dengan ketentraannya, asalkan masing-masing menjalankan amanat dan tugas mereka dengan baik. Polis dan tentara tujuannya adalah untuk keamanan negara. Jangan hanya prinsip kalian untuk mengamankan negara daripada teroris, tapi juga amankan diri pribadi kalian daripada murka-murka Allah, daripada perkara-perkara haram, daripada perbuatan terkutuk, dosa-dosa besar. Amankan umat dan negara, tapi juga dalam waktu yang sama, jangan sekali-kali kita tidak mengamankan diri pribadi kita. 18. Iyyakum waddukhul 'alan nisa. Iyyakum, waspadailah, berjaga-jaga dan berhati-hatilah. Jangan sekali-kali kamu datang menjumpai kaum wanita. Maksud dukhul 'alan nisa. Assalamualaikum. Ternyata yang buka pintu kita tanya, Bapak Mansur ada? Pak Haji Mansur ada? Minta maaf bang, Bapak tak ada. Mas Kur? Tak ada juga. Mas Kur? Tak ada juga. Mabrur? Tak ada juga. Majrur? Tak ada juga. Jadi habis siapa yang ada? Aku seorang saja. Tak apa bang, tak apa. Tafadhol. Itu yang Nabi kita maksudkan. Kalau pada itu, yang walaupun istri teman kita, yang walaupun istri abang kita, iya kau waspadai, jangan masuk menjumpai seorang wanita. Waduhul, jangan masuk ke rumahnya, jangan masuk ke bilik tidurnya. Siapa yang dimasukkan di situ? Perempuan yang di rumahnya tidak ada mahram. Perempuan yang di rumahnya tidak dengan suami. Perempuan bujangan, perempuan janda, perempuan gadis yang bersendirian di rumah. Iyyakum waddukhul 'alan nisa. Tapi bagaimana kata salah seorang daripada sahabat, apara'aital hamwa? Bagaimana kalau itu adalah keluarga suami? Itu abang ipar, adik ipar, itu bapak angkat, abang angkat, ibu angkat, saudara angkat. Hukumnya semuanya sudah terangkat. Tak boleh. Yang walaupun mak angkat kita, tetap kita tidak boleh bersalaman. Budaya, jangan sampai budaya menjadi hakim. Budaya mahkum, adat istiadat. Jangan sampai dia yang memimpin, dia yang menguasai tradisi dan juga dengan kebiasaan hidup atau dengan pola hidup kita sehari-hari. Yang bagaimanapun kehidupan itu adalah mahkum, yang akan menjadi hakim itu adalah hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kira-kira kalau pada itu saya masuk ke rumah istri abang aku, istri pak saudaraku, istri adikku, apara'aital hamwa. Hamwa artinya keluarga suami, artinya ipar. Nanti kita bersabda, keluarga suami itu adalah kematian. Sebab orang pandang remeh, pandang biasa. Kalau pada itu seorang perempuan naik motor membuncing atau dengan iparnya. Yang di bawah siapa di belakang? Adik ipar, tampang ipar. Tetapi itu tidak boleh. Satu-satunya keadaan pada itu dengan Ustaz Azhar Idrus ditanya, bolehkah perempuan membuncing naik motor dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya? Kata beliau, boleh. Kalau Pak mertua duduk di tengah-tengah. Betul kan? Ya, betul itu. Kalau Pak mertua duduk di tengah-tengah, berarti mereka sudah jadi pasangan lagi istri. Bismillahirrahmanirrahim. Dua hadis yang terakhir, ya masyarakat nisa.
telah keluar kepada kami, sedangkan dengan kami ini diberi nama dengan samasera. Sini juga disebut dengan simsar, dalal, simsar, artinya perantara. Pedagang-pedagang pada seketika itu disebut dengan simsar. Faqala ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang syaitan, dosa kesalahan hadir bersama kalian pada masa bertransaksi jual beli. Coba cemarilah, campur baurkanlah transaksi jual beli kalian itu dengan sedekah. Setan dan kesalahan akan bersama kalian pada waktu kita jual beli, supaya jual beli kita bersih, hasilnya bersih, keuntungannya bersih. Senantiasa selalulah dengan kita memperuntukkan sedekah sebagian untuk kita sedekahkan. Qala la tabi'u al-qinat wa tusuh. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang mendatang.